Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Materi kedua dari pertemuan tentang statistika. Jadi sudah pada pertemuan pertama kita sudah menyanyikan tabel frekuensi yang isinya adalah nilai yang interval, kemudian ada jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan jumlah total laki-laki plus perempuan. Sekarang kita akan mempelajari menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam bentuk-bentuk kelas interval, di mana setiap nilai data hanya masuk ke dalam salah satu interval data, jadi tidak lebih. Ya. Coba kita tinjau tabel nilai data, nilai ulangan matematika siswa kelas 10 MIPA 1. Kita lihat contoh. Jadi di sini hanya ada dua, yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah frekuensi. Nilai rentang nilai dari 31 sampai 40, misalnya frekuensi 3, artinya ada 3 siswa yang mendapatkan nilai antara 31 sampai 40. Nilai 51 sampai 60 ada 10 siswa, berarti ada 10 yang mendapatkan nilai antara 51 dan 60. Ya, bisa saja di situ 52, 53, 54, 55 atau 59 dan seterusnya. Kemudian sampai terakhir adalah 81 sampai 90, ada 3 orang. Jadi tidak ada yang mendapatkan nilai 100. Nah, selanjutnya pada tabel frekuensi terdapat unsur-unsur yang pentingnya seperti berikut ini. Yang pertama, kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, contohnya tadi 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya, ya. 81 sampai 90 yang terakhir, ya, pada tabel yang disajikan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah batas bawah. Nah, batas bawah itu didefinisikan nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Contoh, 41 sampai 50, batas bawahnya adalah 41. Kalau ada batas bawah, maka batas atas juga ada. Definisinya adalah nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Nah, contoh seperti yang tadi, kalau batas bawah 41, untuk kelas interval 41 sampai 50, batas atasnya adalah 50. Sebelah kanan, ya, paling kanan. Ya, kalau batas bawah paling kiri. Selanjutnya yang keempat adalah tepi bawah. Tepi bawah kelas itu batas bawah dikurangi ketelitian data. Ketelitian data ada dua. Yang pertama adalah bentuk bulat. Jika data bulat, maka ketelitian data adalah 0,5. Contoh, tepi bawah dari kelas 41 sampai 50 adalah 40,5. Jika data desimal, ketelitian data adalah 0,05. Tergantung dari jumlah digit sebelah kanan dari setelah koma. 0,05 berarti ada angka misalnya 30,5 atau 30,6. Jadi dikurangi 0,05 dan seterusnya, tergantung banyaknya tergantung banyaknya digit, ya, dari sebelah kanan dari koma. Yang kelima, tepi atas kelas, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Contohnya tepi atas kelas 41 sampai 50 adalah 50,5. Jadi bisa dibedakan, atau misalnya kita mau menghafal, tepi bawah kelas itu dikurangi, sedangkan untuk tepi atas ditambah, ya. Yang keenam, titik tengah, yaitu setengah dari batas bawah ditambah batas atas, atau setengah dari tepi atas ditambah tepi bawah. Di tengah interval kelas yang ketiga, ya, yaitu dari 51 dan 60, ya, 51 sampai 60. Jadi setengah dari batas bawah tambah batas atas. 1/2 dari 51 tambah 60, hasilnya adalah 55,5. Selanjutnya yang ketujuh,
Bagaimana cara menentukan banyaknya kelas? Ini simbol dengan K besar yang merupakan bilangan bulat. Banyaknya kelas pada tabel distribusi frekuensi adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini adalah rumus dari Stuger. Ya, nama yang menemukan ini adalah Stuger. Bagaimana caranya menemukan? Ya, cari saja di internet. Kemungkinan ada. Kenapa harus dirumuskan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N bagi yang ingin tahu, ya. Tapi bagi yang ingin menghitung saja, ya ini aja dipakai K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Contohnya jumlah data 40, ya, seperti pada tabel frekuensi dengan menjumlahkan frekuensi yang muncul setiap kelas itu, hasilnya adalah 40. Bagaimana untuk membuat kelasnya? K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 40, atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,620, ya. Ya, bisa di kalkulator, log 40 itu 1,620 dan seterusnya. Jadi kita ambil 3 desimal setelah koma. Itu sama dengan 1 ditambah 5,346. Ini bisa dibulatkan menjadi 6. Sehingga jumlah kelas interval yang ada pada tabel sebelumnya ada 6 kelas, yaitu kelas 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan 81 sampai 90. Jadi ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya yang ke-8. Panjang kelas adalah pengurangan antar tepi atas dengan tepi bawah kelas. Jadi kalau kita lihat panjang kelas P adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Batas atas 40, batas bawah 31. Jadi ini untuk kelas yang pertama, ya, ditambah 1. Itu juga sama untuk kelas yang kedua, 3, ke-4, dan ke-6 sama panjangnya. Jadi setiap interval kelas itu panjang kelasnya sama. Jadi sebenarnya cukup satu saja yang dihitung. Nah, di sini ada contohnya itu untuk membuktikan bahwa ternyata kelas yang lain juga sama, ya. 40 kurang 31 tambah 1 untuk kelas yang 1, kemudian 50 kurang 41 ditambah 1 itu sama dengan 10. Jadi panjang kelas sama untuk semua interval. Panjang kelas juga bisa ditentukan adalah selisih dua titik tengah kelas interval yang saling berurutan. Contohnya, titik kelas interval pertama adalah 35,5, titik kelas interval kedua adalah 45,5. Jadi kalau kita kurang 45,5 dikurang 35 juga sama dengan 10. Ya, jika ada pertanyaan di materi ini, silakan ditanyakan di komen dan akan mempunyai nilai tersendiri. Jika ingin lebih tahu, ya bisa mengulang-ulang video ini di YouTube. Kalau ingin bertanya bisa di kolom komen, ya, akan saya baca pertanyaan-pertanyaan ada. Jadi untuk selanjutnya, untuk hari ini tidak ada tugas. Nanti pada materi tambahan ini akan ada tugas yang mengcover pertemuan yang sekarang. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kala ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.